Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati billah, ma'syaras syabab rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam kesempatan pagi ini dari lintas generasi. Yang paling tua angkatan tahun enggak, yang sekarang ini 2004. Masa 2004? 2005. Lulusnya apa masuknya? Lulusnya 2005. Yang paling muda yang sekarang masih aktif ya. Alhamdulillah, ini rentang waktu yang cukup panjang. Bahkan kalau dilihat dari saya, angkatan 2001. Sudah berapa tahun ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kesempatan pagi hari ini. Tiada lain dan tiada bukan, niat dan tujuan kita tentunya adalah untuk menjaga ukhuwah, mempertahankan tali, meskipun tidak bisa disebut silaturahim karena rahim kita sumbernya cukup jauh, namun ada hubungan yang jauh lebih kuat dan lebih mengikat, yaitu tali iman dan tali Islam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang mudah untuk mengikat hubungan. Dan ini bukan hasil usaha murni dari manusia untuk mendekatkan hati, mengikat dan menyatukannya. Manusia tidak mungkin melakukannya. Kita sebagai manusia hanya sebatas berusaha, berikhtiar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Seandainya engkau habiskan biaya dan dana, semua harta dan materi yang memiliki nilai di atas muka bumi ini untuk menyatukan dua hati, itu tidak akan mungkin pernah bisa engkau lakukan. Walakin Allah allafa bainahum. Akan tetapi yang mampu untuk menyatukan hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, cinta dan benci itu tidak mungkin dipaksakan. Kita memaksakan diri untuk mencintai sesuatu, itu tidak mungkin. Kita juga dipaksa untuk membenci sesuatu atau membenci seseorang, juga tidak mungkin. Karena cinta dan benci itu murni, lahir dari dalam hati. Cinta dan benci itu Allah lah yang menanamkan di dalam hati kita. Ayat yang kita baca tadi
Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyadarkan akan kelemahan kita. Bahwa untuk menciptakan sebuah suasana yang penuh dengan kekeluargaan, meskipun kita berbeda generasi, berbeda dan berpisah, dan dipisahkan oleh wilayah, bahkan mungkin suku kita juga berbeda. Kita yang tidak pernah mengenal sebelumnya, lalu Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Allah berikan kemudahan untuk kita saling mengenal, bahkan lebih dari sekedar saling mengenal. Tumbuh ikatan batin. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru idh kuntum a'daan." Ingatlah ketika kalian dulu saling bermusuhan, saling membenci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan nikmat atas kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dalam surat Ali Imran Allah menyatakan ini, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Hanya karena sebab nikmat dari Allah saja kalian sekarang kemudian saling bersaudara. Ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan para sahabat, terutama dari kalangan Ansor. Ansor adalah sebuah nama dan julukan yang mulia, gelar abadi untuk para sahabat yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Melihat sejarah masa lalu sahabat-sahabat Ansor, di luar batas kemampuan akal manusia, dan tidak akan mungkin bisa secara kalkulasi perhitungan orang. Kemudian mereka saling bersatu satu dengan yang lain tanpa menyisakan sedikit pun dendam dan benci di antara mereka. Suku-suku di kota Madinah, saat itu namanya Yathrib, itu banyak, ada suku yang kecil, suku yang besar. Satu sama lain itu terlibat dan terikat dengan peperangan. Kadang mengendap, kadang berkobar, permusuhan dan peperangan tersebut. Ketika terjadi peperangan, pertempuran antar suku, lalu bisa diselesaikan bersama atas nama gencatan senjata, damai, kemudian saling memberikan ganti rugi. Itu tidak menyelesaikan masalah. Karena pada kesempatan yang berikutnya ketika ada sedikit saja pemicu, kembali bergolak suku-suku tersebut. Bahkan dalam perang Bu'ats, puluhan ribu orang yang tewas di situ. Padahal mereka sesungguhnya berasal dari satu rumpun yang sama. Suku-suku tersebut yang ada di kota Madinah, Yathrib saat itu namanya, itu sesungguhnya berasal dari satu garis keturunan. Nah, semua usaha, upaya terus, karena tidak semua mereka jahat secara fitrah. Tidak semua anggota-anggota suku yang terlibat saat itu kemudian betul-betul menginginkan perang terus, bukan. Masih ada di antara mereka yang baik secara fitrahnya, sehingga mereka menginginkan untuk pertempuran itu dihentikan. Ini berlangsung ratusan tahun. Bisa kita bayangkan dendam yang kemudian melahirkan dendam pada generasi yang berikutnya. Terus dendam. Dan konflik semacam ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, konflik semacam ini yang telah mengakar lama, ratusan tahun, secara kalkulasi perhitungan manusia sulit untuk dihilangkan. Apalagi masing-masing pihak sudah mengambil korban. Nah, ya kalau kita sekarang ini bolehlah kita berikan contoh. Boleh kita berikan contoh. Dua kubu supporter bola
Kan gitu. The Jackmania sama Viking Bandung, bobotoh kan gitu. Sejak pertemuan pertama dua tim ini tahun 95 di divisi utama, sampai sekarang kan nggak bisa. Ini contoh kecil saja, yang insya Allah bisa kita cerna dengan mudah, karena kan rata-rata penggemar bola. Ini sulit, meskipun ditemukan di depan polisi, semua tokoh-tokohnya diundang, nggak akan mungkin. Bahkan saya katakan tidak akan mungkin damai, karena cara penyelesaiannya bukan didasarkan oleh Islam, oleh ukhuwah yang nantinya akan kita ceritakan bisa menyelesaikan konflik ratusan tahun antar suku di kota Madinah. Nah, ini sulit. Nah, secara kalkulasi ilmu sosiolog misalnya nggak mungkin, atau mungkin antara bonek dan Aremania itu sudah musuhan, sulit untuk disatukan karena masing-masing sudah mengambil korban. Dari pihak sini ada yang korban, dendam. Membalas ini jatuh korban, dendam. Terus beranak pianak dendam ini. Subur. Nah, bahkan setiap anggota baru, umur 12-13 tahun, masuk anggota supporter, itu sudah ditanamkan. Musuhmu adalah supporter dari sana. Itu sudah. Kadang-kadang ikut-ikutan, kadang-kadang nggak paham apa masalahnya. Nah, ini bisa kita bayangkan ratusan tahun. Kalau contoh yang saya berikan tadi di Indonesia sekitar kita, baru terjadi berapa puluh tahun, 20 tahun lah katakan seperti itu. Ini ratusan tahun, mengakar kuat. Yang menjadi korban sudah banyak. Padahal mereka sesungguhnya berasal dari satu garis keturunan. Nah, maka ketika Islam itu datang, semua hasil dari kebencian, perangan pertempuran yang sudah ratusan tahun lamanya itu hilang tanpa bekas. Hilang tanpa bekas. Seluruh sampai akar-akar yang paling dalam ayatnya kan gitu. Itu tercabut. Tercabut habis oleh Islam. Yang dulunya mereka saling membenci akhirnya saling mencinta. Nah, inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian kalian akhirnya dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala saling bersaudara. Apa solusinya? Apa konsep untuk menghilangkan semua bentuk pertikaian, konflik, permusuhan, kebencian? Konsepnya apa? Konsep ukhuwah yang diajarkan oleh Islam. Konsep ukhuwah di dalam Islam itu mengajarkan kita bahwa kita ada berdiri di atas landasan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yang membedakan kedudukan kita di hadapan Allah hanyalah takwa. Siapapun dia, apapun jabatannya tetap sama. Dia adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu saling bersaudara. Anda berkulit hitam, saya berkulit coklat, dia berkulit merah karena orang Indian. Atau berkulit putih karena orang bule dari Eropa. Tetap anta akhi wa ana akhuk. Kamu saudaraku dan aku adalah saudaramu. Ini konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Konsep penting lain yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ukhuwah Islamiyah ini adalah hadits Nabi Anas bin Malik muttafaqun alaih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman yang kalian miliki itu tidak akan sempurna. Iman yang kalian punya itu tidak akan sempurna. Sampai kalian mencapai sebuah titik yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ketika dia punya keinginan baik, dia memiliki keinginan yang baik untuk dirinya, dia pun ingin kebaikan itu dimiliki oleh saudaranya. Dia tidak kikir, dia tidak bakhil, dia tidak pelit informasi. Nah, jiwa dan hatinya akan semakin bertambah bahagia dan bangga ketika kebaikan itu juga dimiliki oleh saudaranya yang lain. Nikmat yang ia punya juga dipunya oleh
saudaranya yang lain. Jadi dia anggap saudaranya adalah dirinya sendiri. Para ulama semacam Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan ada mafhum mukhalafahnya. Artinya demikian juga lah sikap seorang mukmin, seorang saudara. Ketika dia tidak menginginkan sesuatu yang buruk pada dirinya, ia pun tidak ingin keburukan itu menimpa pada saudaranya. Nah, konsep ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmatullah azza wa jalla, luar biasa. Tidak akan mungkin kita temukan konsep semacam ini di luar Islam. Sekalipun ada, tentu konsep ini adalah konsep yang diterapkan secara membabi buta. Pokoknya selama dia anggota kelompok kita, tolong. Tanpa melihat dia salah, dia benar. Pokoknya, tolong. Kalau Islam, konsep yang diajarkan Nabi SAW tadi tetap dibangun di atas iman. Kita membela, menolong saudara kita, bukan dengan menutup mata. Bukan dengan menutup telinga. Wah, yang penting dia muslim, yang penting dia mukmin. Tolong. Bukan. Karena nilai-nilai ukhuwah dalam Islam juga ditopang dengan pilar yang bernama adil. Meskipun dia salah, meskipun dia muslim dan mukmin, tapi dia salah, tetap disalahkan. Oleh karena itu Nabi SAW sempurnakan konsep ini dengan hadis beliau yang mulia, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu, bantu saudaramu. Artinya Nabi sebut kita itu saudara. Tolong dan bantu saudaramu. Zaliman au mazluman. Dia yang berbuat zalim atau dia yang terzalimi, tetap ditolong. Sahabat kan heran. Nabi, kalau dia sedang terzalimi, wajar, kami paham. Orang ini pasti akan kami bantu. Tapi kalau orang yang berbuat zalim, kenapa kami harus bantu dia? Orang berbuat salah, kenapa kami harus membantu dia? Kata Nabi SAW, bentuk membantu saudara yang zalim itu bukan membantu kezalimannya. Tetapi Nabi mengatakan bantu saudaramu, bukan bantu perbuatan zalim itu. Kita harus membedakan antara membantu perbuatan zalim dan membantu orang yang berbuat zalim. Membantu orang berbuat zalim dalam konsep Islam artinya tahjuzuhu an zulmihi. Cegah dia dari perbuatan zalim itu. Bukan dibantu, ayo ya sudah saya bantu, bukan. Tapi cegah dia dari perbuatan zalim tersebut. Cegah dia dari perbuatan zalim tersebut. Maka tawuran antar pelajar, tawuran antar kampung, tawuran antar ormas, tawuran antar parpol, tawuran antar supporter, dan segala sesuatunya. Itu konsep kebersamaan yang buta. Tidak dibangun di atas keadilan. Karena akhirnya mendorong mereka melakukan sesuatu yang melampaui batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadi pemukulan, pembunuhan, pembakaran. Nah, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini loyalitas buta. Fanatisme yang buta. Berbeda dengan Islam, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan konsep yang semacam ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebab beliaulah permusuhan dan kebencian yang telah berusia ratusan tahun itu habis, tidak tersisa meskipun sedikit sampai hari ini. Karena suku-suku yang ada di kota Madinah sejak zaman Nabi sampai sekarang pun masih ada keberadaan suku-suku tersebut di kota Madinah Nabawiyah. Masih terjaga Islam. Nabi SAW ingatkan mereka dan ingatkan kita. Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawadihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu udhun tada'a alaihi sairul jasadi bil humah. Kata Nabi SAW, ingatkan kita. Orang yang beriman itu, kata Nabi, dalam hal cinta kasih, kebersamaan, dalam hal rasa sayang,
ikatan batin dan hati di antara mereka. Itu seperti satu jasad yang tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain saling membutuhkan. Kalau seandainya ada di antara anggota jasad itu yang merasakan sakit, itu anggota tubuh yang lain juga merasakan sakit. Seperti itulah kita kaum mukminin. Hamba-hamba yang membangun persaudaraan dan cinta di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara dalam lingkup yang lebih kecil, kita sekarang ini, katakan pengurus kerohanian Islam di SMA 1 Karanganyar. Kita berbicara dalam lingkup yang lebih kecil, pengurus Majelis Kerohanian Islam di SMA 1 Karanganyar. Kita saat ini dikumpulkan dari lintas generasi. Nah, dari lintas generasi. Kalau kita terapkan dan aplikasikan hadis Nabi SAW tadi dalam lingkup kita ini, artinya apa yang dihadapi oleh adik-adik kelas kalian yang saat ini menjadi pengurus MKI, seharusnya bisa dirasakan oleh kakak kelas mereka. Yang dari kelas 2 mungkin sekarang pengurus intinya, maka kakak-kakak kelas mereka yang kelas 3 itu juga bisa merasakan meskipun sudah tidak terlibat aktif lagi. Demikian juga kakak-kakak mereka yang alumni, meskipun sudah terpisah, ada yang ke barat, ada yang ke timur, utara dan ke selatan, tetap mereka memiliki rasa yang sama. Oh ya, maka tadi bagus Pak Moderator berdasarkan usulan dari Mas Fajar, meminta pada pengurus saat ini untuk menyampaikan apa kendalanya. Ini penting. Ini kalau kita melihat dari atas ke bawah, artinya kita yang sebagai alumni juga marilah ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh adik-adik kelas kita. Ini dari atas ke bawah. Tapi kalau kita melihat dari bawah ke atas, maka sebagai adik kelas atau adik alumni, jangan sungkan-sungkan untuk bercerita kepada kakaknya. Bisa dipahami ya? Tadi kan dari atas ke bawah, ini sekarang dari bawah ke atas. Jangan sungkan-sungkan. Wah, takut ngerepotin. Kakak-kakak kita kan sekarang sudah sibuk, ada yang kuliah, ada yang kerja. Tidak. Saya yakin kakak-kakak kelas kalian juga sangat senang dan merasa bangga kalau ternyata masih dikontak, dihubungi. Mas, ada masalah di sekolah ini, Mas. Apa? Ini di Rohis, gini. Oh ya. Coba nanti saya kontak dengan kakak-kakakmu yang lain. Coba kami rembukan, mungkin ada solusi yang terbaik. Ini. Terus. Demikian. Maka insya Allah kita pun berharap, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, kegiatan perlisya semacam ini ya. Sya, tebal. Pertemuan 5 Syawal ini merupakan bagian dari upaya kita untuk menjaga ukhuwah tersebut, untuk menjaga dan mengecek jasad kita seperti apa. Jadi katakan perlisya itu adalah check up medikal pengurus MKI Karanganyar, SMA 1 Karanganyar, kan gitu, ngecek. Seperti yang dikatakan Nabi tadi, orang yang beriman itu kan seperti satu jasad. Namun saya tegaskan, melihat lingkup kita ini, katakan kita sekarang adalah satu jasad. Saya yakin anda semua yang duduk di sini, teman-teman semua akan bertanya-tanya, wah, Mas A kok nggak ada? Dan itu. Kalau wis diundang belum, sudah diundang. Sekarang kemana? Itu saling bertanya. Dalam istilah Islam, muamalah dan adab di dalam Islam itu dinamakan dengan tafakkud. Ta, fa, qaf dan dal. Tafakkud itu selalu merasa kehilangan, selalu merasa ada yang kurang. Nah, mudah-mudahan pertemuan semacam ini dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bagi lingkup ini, mungkin kita adalah anggota dari banyak jasad. Kalau kita bagi kecil-kecil. Kalau kita lihat dari keumuman dan kacamata yang jauh lebih luas, kita memang satu jasad. Seluruh umat Islam sedunia itu satu jasad. Seluruh umat Islam sedunia adalah satu jasad. Tapi kalau kita berbicara pada lingkup yang lebih kecil, maka kita adalah anggota dari banyak jasad. Mungkin sekarang adalah jasad pengurus MKI SMA 1 Karanganyar.
Tapi kalau kita lihat dalam lingkup keluarga kita sendiri, kita adalah jasad, salah satu anggota jasad di sana. Mungkin Anda yang sudah kuliah dan punya majelis ta'lim sendiri, Anda adalah salah satu jasad di sana. Nah, mungkin di masyarakat, di sebuah ketamiran masjid, Anda adalah pengurus, berarti Anda adalah salah satu jasad di sana. Kita berada di banyak lingkup jasad. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah mengikrarkan diri sebagai seorang saudara, yang saya istilahkan tadi dengan anta akhi wa ana akhuk. Anta akhi wa ana akhuk. Nah, kalau teman-teman dari Inggris bilangnya apa? You are my brother, I'm your brother, kan gitu. Sedikit-sedikit brother. Ya seperti itu. Ketika kita sudah mengikrarkan diri, saya adalah saudaramu dan engkau saudaraku. Nah, persaudaraan yang hakiki semacam ini, nah, maka bagi yang menjalani, yang melakoni persaudaraan semacam ini, pasti akan merasakan waktu itu begitu lambat berjalan. Lama sekali. Kalau sedang terpisah. Pengennya ketemu. Seorang kekasih kepada kekasihnya. Sama juga ketika kita melihat sesuatu yang ingin menyaksikan sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Menyaksikan pertunjukan apa, pertandingan apa misalnya. Pengen apa. Rasanya waktu itu lambat sekali berjalan. Pengen buka puasa. Padahal sudah 6 jam kita. 6 jam, 10 jam, 12 jam katakan gitu. Ini kurang 5 menit. Lebih lama rasanya daripada antara subuh sampai zuhur. Karena kita lalui dengan tidur. Mungkin kan begitu. Kita lalui dengan tidur. Kayaknya 6 jam itu berlalu cepat. Tapi semakin dekat dengan saat pertemuan, itu semakin lambat kali. Begitu ya. Seperti itu jugalah saudara. Persaudaraan. Wallahu alam, apakah Anda semua ini sudah pernah merasakan seperti itu? Semakin dekat pertemuan itu kok semakin lambat rasanya. Atau biasa-biasa saja. Nah, ini salah satu cara untuk mengukur setebal apa rasa cinta dan persaudaraan di antara kita. Tapi kalau biasa-biasa saja, ya mohon maaf. Nilai persaudaraan Anda pun ya biasa-biasa saja. Belum begitu spesial dan istimewa. Belum begitu spesial dan begitu istimewa. Nah, waktu itu lambat berjalan. Tapi kalau sudah bertemu, waktu itu cepat sekali rasanya. Waduh, kok wis pisah meneh ya. Kan gitu. Baru setengah hari. Wah, kapan lagi ketemu? Perpisahannya pun cuma, ya wis Mas ya. Ya. Tahun ngarep meneh ya. Bukan, tapi ketika jabat tangan kayaknya mau melepas itu susah sekali. Iya Mas ya, kapan meneh ketemu ini? Kan gitu. Berpelukan, kan wah, piye meneh iki Mas? Aku ning Bandung, kamu ning Jogja misalnya. Yang mempertemukan kita di mana Mas? Jaraknya jauh. Nah, ya kita bertemu di jalur milik Telkomsel, Indosat, XL boleh. Nah, atau di jalur internet juga boleh, silakan. Nah, tapi itu tanda. Itu tanda. Saya yakin Anda pun seperti itu. Tidak kepada setiap orang kok kemudian ketika bertemu berpisah biasa-biasa aja, Mas kabarnya apa? Tapi semakin kuat dan semakin tebal persaudaraan di antara kita. Ketika bertemu itu apa rasanya, jabat tangan, pelukan, wah Masya Allah, gitu. Berpisah pun demikian seperti itu. Nah, tapi jangan disalahgunakan untuk pacaran. Ini ilmu ini. Disalahgunakan repot. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum. Sampai-sampai orang kan banyak pepatah menyatakan orang yang sudah saling bersaudara, ikrar, ana akhuk, anta akhi, nahnu ikhwah, kita bersaudara itu. Sampai-sampai ada pepatah mengatakan orang yang saling bersaudara dan sungguh-sungguh
jujur ketika dia mengikrarkan sering bersaudara itu. Dia selalu menangis. Kalau berpisah, menangis, pengen ketemu, rindu. Tapi kalau sudah ketemu, tetap juga nangis. Takut berpisah. Jangan disalahgunakan. Gitu. Tulis buat pacarnya gitu, sayang, aku itu selalu menangis. Bertemu, berpisah denganmu, tetap menangis. Kok bisa? Ya kalau pisah gini, nangis, pengen ketemu, rindu. Tapi kalau udah ketemu, nangis juga. Lo kenapa nangis? Udah ketemu, ya takut berpisah denganmu. Jangan disalahgunakan. Saya yakin anggota MKI nggak ada yang pacaran. Itu salah satu ciri yang membedakan antar organisasi sekolah itu ya di MKI itu. Anggotanya tidak pacaran. Gitu Mas ya? Apa sulit? Sulit lepas dari jerat-jerat yang bernama pacaran ini. Nah, seperti itulah fenomenanya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu penting dan urgennya konsep ukhuwah di dalam Islam, maka di antara kebijakan awal yang diambil dan ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setibanya beliau di kota Madinah adalah al-mu'akhatu bainal mu'minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan para sahabat yang mampu untuk hijrah ke Madinah. Terus bergelombang. Kadang satu kelompok, kadang orang per orang meninggalkan Mekah sampai di kota Madinah. Nah, sampai pada akhirnya datang giliran Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan hijrah. Dinanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sampai di kota Madinah, kebijakan pertama yang beliau ambil adalah menentukan di manakah pusat kegiatan Islam. Di manakah akan dibangun masjid. Itu langkah pertama yang diambil oleh Rasulullah SAW. Yang lain-lain belum. Nah, yang lain-lain belum. Intinya di mana kita akan bertemu, di tempat mana kita akan berkumpul dan melaksanakan ibadah lillahi subhanahu, ditentukan di sini. Nah, ini nilai kebijakan yang sangat strategis sekali. Orang-orang yang berasal dari berbagai suku, berbagai daerah kampung semua disatukan di sebuah tempat. Disatukan di sebuah tempat. Ini juga penting. Kalau misalnya anda semua antum-antum ini punya sebuah program, apapun program dan agenda itu, mulai dari program yang sifatnya ukhrawiyah, akhirat, ataupun yang sifatnya duniawiyah, ini titik poin ini tidak bisa dilepaskan. Kita pengen ngadakan kajian, tentukan di mana pusat kajian itu, jangan pindah-pindah. Meskipun kecil, tidak layak, kurang representatif, tetap lebih baik memilih satu tempat yang tetap. Dan ini kalau kita pelajari dakwah di banyak kota dan banyak daerah, sangat terasa sekali. Satu daerah yang mengadakan kajian tempatnya pindah-pindah. Apapun alasannya. Tetapi tidak memiliki pusat. Saya katakan tidak memiliki pusat. Pindah-pindah, sudah pindah-pindah gak punya pusat lagi. Dan itu alasannya ya ini biar makmur sana kemari. Tidak fokus. Nah, pertimbangannya 1 minggu biar masyarakat ini kumpul. Satu sana masyarakat kumpul. Hari ini masyarakat sini kumpul. Hari ini masyarakat di pagi 7 atau di pagi 6 karena 1 hari libur. Hasilnya sangat jauh. Secara hasil jauh di belakang sebuah kota yang mengadakan kajian tetapi terpusat. Satu tempat. Meskipun secara awal, dan nanti sini jauh, kasihan. Tapi ternyata pengaruhnya luar biasa. Brand, kan gitu namanya. Kalau ngaji salafi di mana sih? Di kota ini, sini. Kalau ngadakan kajian di mana sih? Oh, di masjid sana. Dan itu terus tiap tahunnya lebih mengikat. Sama juga seperti Anda ingin punya usaha bisnis misalnya. Nah, tentukan
pusat Anda menggerakkan bisnis itu di mana? Alamatnya di mana? Sini. Jadi orang mau beli, orang mau belanja, komplain, ngajak kerjasama, ingin bertanya, nah, ingin wawancara, ini tempatnya di sini. Jangan suka pindah-pindah lah. Sama juga kalau punya identitas kependudukan, jangan senang pindah-pindah. Kalau sudah pengen KTP sini, KTP sini. Kecuali kalau terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, pindah. Dan Nabi Muhammad SAW secara jeli, dan ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, melihat poin ini yang harus pertama kali dikerjakan. Menentukan tempat majma' berkumpulnya seluruh kaum muslimin. Kalau ingin ketemu Nabi ya di situ. Kalau ingin bertanya di situ. Ingin masuk Islam ke situ. Ingin bermusyawarah di sana. Jadi ketika dulu diumumkan misalnya akan ada pertemuan dengan Nabi, orang nggak akan bertanya-tanya di mana alamatnya. Karena semua sudah paham, pasti di Masjid Nabawi. Nah, pasti di Masjid Nabawi. Nabi Muhammad SAW berkhutbah, berpidato, demikian dan demikian. Tidak ada orang bertanya di mana Nabi berpidato, di mana Nabi menyampaikan khutbah itu. Tidak. Karena semua orang sudah mengerti di Masjid Nabawi. Nah, itu pun dikerjakan bersama-sama. Nabi SAW juga ikut aktif di sana. Langkah pertama. Tapi ini bukan pembahasan kita. Yang kita bahas pada kesempatan pagi ini, barakallahu fikum, adalah langkah kedua. Bukan ketiga. Langkah kedua. Yang dilakukan Nabi SAW adalah al-mu'akhatu bainal mu'minin. Mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Terutama tokoh-tokoh dan pemimpin di antara mereka. Kejadian ini dilakukan oleh Nabi SAW di rumah Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala, yang hadir dan ikut serta saat itu sejumlah 90 sahabat. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ini adalah tokoh dan pemimpin di antara mereka. Dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Layaknya saudara kandung, bahkan lebih dari sekedar saudara kandung. Ketika pertama kali Nabi SAW mempersaudarakan mereka, Nabi juga menyatakan bahwa yang telah dipersaudarakan ini itu saling mewarisi satu dengan yang lain. Jadi seorang sahabat dari Ansar dipersaudarakan dengan sahabat dari Muhajirin. Satu, nanti salah satu di antara mereka jika meninggal, dia bisa menjadi ahli waris. Hukum ini berlaku sampai peristiwa Perang Badar. Setelah Perang Badar, hukum ini pun dihapus. Karena warisan itu yang berhak memperolehnya adalah kerabatnya saja. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'dhin. Orang-orang yang punya rahim, hubungan rahim, itu lebih layak dan lebih pantas lagi untuk memperoleh warisan daripada yang tidak memiliki hubungan rahim. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipersaudarakan akhirnya 90 orang ini dikumpulkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipersaudarakan. Bahkan Nabi sendiri yang menunjuk, engkau dengan dia, dia dengan engkau, terus gini. Sampai-sampai orang Ansor, lihat, pantas kalau Allah memuji mereka orang-orang Ansor di dalam Al-Quran. Dan pantas saja kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hubbul ansari minal iman wa bughdul ansari minan nifaq. Hadis riwayat Muslim. Pantas kalau Nabi mengatakan rasa cinta kepada orang Ansar itu tanda dan perlambang keimanan. Adapun membenci dan memusuhi orang-orang Ansar adalah lambang dari kemunafikan. Pantas. Karena pada saat Nabi alaihi salatu wasallam mempersaudarakan mereka, qalatil Ansar, ya Rasulullah, iksim bainana wa baina ikhwanina al-muhajirin fi nakhil. Luar biasa. Kata orang-orang Ansar, wahai Nabi, izinkan kami untuk membagi rata kebun-kebun kurma milik kami untuk saudara kami orang-orang Muhajirin. Harta.
Hartanya bukan harta yang bersifat mati, tetapi harta ini bersifat hidup. Hidup itu artinya selalu menghasilkan. Kan berbeda. Saya berikan Anda uang 100 juta, dengan saya berikan Anda toko lengkap dengan barangnya, silahkan dijalankan. Sudah punya pelanggan, kami itu. Sudah punya tempat kulaan di mana, sudah punya pelayan, saya jual, saya berikan. Berbeda rasanya. Yang 100 juta tadi mati. Mati itu artinya tidak mengalir, kecuali kita sendiri yang bergerak. Tapi kalau toko seisinya lengkap dengan karyawan dan manajemennya, ini kan hidup berjalan. Dan sahabat Ansar mengatakan, ya Rasulullah, bagi rata saja di antara kami kebun-kebun kurma yang kami punya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak, tidak mengizinkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak dan tidak mengizinkan. Banyak alasan yang disebutkan para ulama. Ya, salah satunya karena orang-orang muhajirin, orang-orang dari Mekah, tidak terbiasa untuk bercocok tanam, berladang. Iya. Orang-orang Quraisy, orang-orang muhajirin Mekah kan mereka kerjaannya adalah berdagang. Dibagi dua belum tentu bisa mengurus. Nah, atau alasan-alasan yang lain, Allah yang maha mengetahuinya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, orang-orang Ansar akhirnya mengatakan, ya sudah ya Rasul, kalau ternyata kebun ini tidak bisa dibagi dua, paling tidak nanti hasilnya, setiap hasil panen akan kami bagi dua, untuk kami dan untuk saudara-saudara kami. Dalam hadis yang tadi hadis juga diriwayatkan Imam Bukhari. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di antara yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat yang mulia, Sa'ad ibn Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Sa'ad ibn Rabi' dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum ajmain, dipersaudarakan. Selesai dipersaudarakan, kata Sa'ad ibn Rabi', wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, saya punya harta, akan saya bagi dua, separuh untukmu, separuh untukku. Saya punya istri dua, kamu pilih mana yang paling kamu suka, saya cerai. Kalau sudah selesai masa iddahnya, silahkan nikahi dia. Jangan ikut-ikutan. Iman kita berbeda dengan iman mereka. Belum tentu setelah kita mencoba meniru mereka, terus kemudian los gitu. Kayak malah kepikiran, wah nyesel lalu. Ini yang saya katakan jangan ditiru, karena iman kita berbeda. Kita bisa meniru pada bentuk-bentuk yang lain. Kalau sahabat tadi, Sa'ad bin Rabi' ketika menawarkan seperti ini, kita yakin meskipun seandainya Abdurrahman bin Auf menerima, tidak akan mikir lagi, oh iya ya, wah kebanyakan kemarin nasinya, masa separuhnya. Tidak, iman mereka sungguh berbeda dengan kita. Ini bukti persaudaraan di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Apapun yang dipunya diberi. Nah, sikap Abdurrahman bin Auf juga perlu kita cermati. Ternyata Abdurrahman bin Auf juga mengajarkan kepada kita sikap iffah. Iffah itu menjaga harga diri. Kita punya harga diri. Nah, kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu lak fi malika wa ahlik, dullani ala sukin fil Madinah. Kata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah berkahi hartamu, semoga Allah berkahi keluargamu. Ini sudah saling bersaudara. Tapi mohon maaf, tunjukkan saja kepada saya pasar kota Madinah itu di mana. Akhirnya oleh Sa'ad bin Rabi' ditunjukkan pasar Bani Qainuqa. Nah, sikap Abdurrahman bin Auf ini juga mengajarkan kita untuk menjaga harga diri. Jangan, oh ya alhamdulillah kayak setengah harta. Kapan nih melihat istrimu? Ini seorang muslim punya harga diri, iffah. Nah, artinya kalau bisa berusaha sendiri, nah, jangan menggantungkan harapan pada orang lain. Kalau bisa melakukannya dengan kerja keras dan keringat sendiri, kenapa harus mengemis kepada orang? Jaga harga diri ini penting. Jangan sampai kita nanti diinjak-injak oleh orang. Kita punya harga diri. Dan Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita, oh jangan, tidak perlu seperti itu. Tapi tunjukkan pasar kota Madinah di mana. Oh, tunjukkan pasar Bani Qainuqa. Berangkat. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi, orang-orang Quraisy dikenal sebagai ahli niaga, saudagar, pedagang. Dengan modal yang sedikit, Abdurrahman bin Auf keliling, lihat pasar, lihat barang-barang yang diperjualbelikan, semua survei pasar, perbandingan harga. Sudah
Dengan sedikit modal beli barang, set, tinggal berpindah saja, bergeser, dijual di tempat, di lokasi lain. Allah kalau sudah mengatur rezeki seperti itu, tetap ada yang beli. Padahal mungkin masih dalam satu lokasi pasar. Bisa dipahami nggak? Katakan beli sayur, sudah keliling survei pasar, oh sayur yang paling murah itu di kios paling ujung sana tuh. Beli sekian, ikat. Saya jual di ujung sana. Karena orang yang datang ke pasar tidak semua seperti saya yang survei semuanya. Iya kan? Bahkan rata-rata orang yang datang ke pasar itu ingin membeli, bukan untuk jual bisnis, bukan. Para pedagang itu bisnis. Tapi yang lebih banyak adalah calon pembeli. Jual di sana, di sini satu ikat 500, sana jual 600, katakan begitu, atau 550. Allah yang mengatur rezeki akhirnya. Kita sudah berusaha berikhtiar duduk di sana, padahal pulaannya juga masih sama-sama satu pasar nih, cuma beda lokasi. Orang beli, itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Cara seperti itu. Sedikit-sedikit keuntungan, laba, terus. Nah, akhirnya beliau radhiyallahu ta'ala berhasil membeli emas seberat biji kurma, sebesar biji kurma. Lumayan loh. Sekarang sudah perempuan sudah lihat kayak gitu. Wah, dikasih emas 8 gram saja sudah mau. Apalagi ini, sebesar biji kurma. Lumayan berapa gram itu. Terus Abdurrahman bin Auf datang menemui Nabi, tanda-tanda pengantin barunya masih ada. Abdurrahman bin Auf baru cerita kepada Nabi, saya baru saja menikah ya Nabi. Lihat, sikap iffah, menjaga harga diri yang ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Harta ditolak, pemberian itu, tapi beliau memilih untuk berdagang dan berniaga. Istri tadi, tawaran istri juga ditolak. Akhirnya dengan berniaga tadi, Abdurrahman bin Auf bisa menikah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Inilah akhwati fillah yang dimuliakan dan rahmatullah barakallahu fikum. Nilai-nilai seperti ini yang perlu kita jaga. Maka pengurus MKI lintas generasi ini dari tahun yang sekarang 2012 sampai ke yang paling atas 2004 tadi ya. Ada juga 2001. Cuman sekolahnya beda, saya sendiri. Amin. Kita harus memperhatikan nilai-nilai seperti ini. Persaudaraan kita, ikatan kita haruslah dibangun di atas takwa, di atas Al-Quran, sunnah Nabi, di atas manhaj salaf, pemahaman ulama. Sehingga kita punya sesuatu yang bisa dipegang itu apa. Jangan sekedar mengikat, tapi dasar ikatan itu apa? Dasar ikatan yang terkuat adalah takwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din 'aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, mengasihi, punya ikatan kuat saat masih hidup di dunia. Saat masih hidup di dunia. Pada hari kiamat nanti justru akan saling bermusuhan. Kecuali ikatan mereka saat di dunia dibangun di atas takwa. Harus dibangun di atas takwa. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika hubungan dan ikatan kita dibangun di atas takwa, hari kiamat nanti insyaallah kita akan masuk dalam surga bersama-sama di atas dipan-dipan ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan saling berhadapan. Gambaran orang yang saling mencintai itu mau berhadapan. Maka Allah sebutkan tentang orang-orang masuk surga itu, mereka duduknya saling berhadapan. Kalau orang saling membenci, kan saling membelakangi. Nabi mengatakan jangan saling membelakangi, melengos. Orang kalau tidak suka berusaha menghindar, kan begitu ya? Menghindar secara fisik atau menghindar secara tatapan mata segala macam, pokoknya moh. Tapi kalau yang sering mencintai, mengasihi, apalagi dibangun di atas takwa, maka dia akan mudah untuk duduk bersama, berbincang-bincang, bercengkerama, curhat. Nah, itu tanda dibangun di atas takwa. Maka ketika ada tamu masuk ke rumah Al-Imam Syafi'i, kalau tidak salah ya, 2 orang masuk. Ternyata Imam Syafi'i waktu itu sedang istirahat dan tidur. Temannya dipersilakan masuk oleh petugas, pelayan atau pembantu. Nah, sampai di sana ternyata sahabat Imam Syafi'i melihat ada keranjang buah. Buahnya dimakan tanpa seizin Imam Syafi'i. Belum dipersilahkan. Setelah bangun kata Imam Syafi'i, ini baru saudara.
Ini baru saudara sesungguhnya. Kenapa? Yakin tidak akan tersinggung, ya kan? Yakin pasti akan ridha, pasti akan senang. Nah, ini baru konco kental itu ya kayak gini. Saudara yang sesungguhnya. Nah, sudah tidak dikhawatirkan tersinggung, khawatir marah, nggak mungkin sudah. Masuk kamar kos-kosan misalnya yang sedang kuliah, wah ada roti nih, roti, mau ngambil, wah kayak wawan nesu ya. Kan misalnya, ini belum kental namanya, masih ada rasa khawatir, takut, cemas, kayak. Tapi kalau sudah kental, barangmu ya barangku, barangku ya barangmu. Tapi jangan prinsipnya seperti prinsip PKI nantinya. Istrimu. Saya katakan dibangun di atas iman sebatasnya, sewajarnya. Sebatasnya dan sewajarnya, sudah pakai barangmu. Nah, bahkan barang berharga milik kita sekalipun, ketika dipakai oleh saudara kita, nggak ada rasa mengganjal, berat gitu. Mentang-mentang jam tangan asli dari Italia, dari Roma, kan gitu. Oh asli semua. Dipinjam sama tanya, ini saya Dino. Oh cewek kenang-kenangan ya. Pinjem tok, jangan. Ini belum kental namanya. Belum kental. Atau pinjam HP mas, pinjam HP-nya. Kenapa? Pengen nelpon ibuku ya. Ya silakan. Yang udah suwe-suwe ya. Ah ini belum kental. Belum kental. Tapi tanggone Mas yo pokoke sak karepmu. Den tak kira apa urusan ya, men tinggal 5.000. Nah, tidak. Artinya rasa-rasa seperti itu terhapus, hilang. Dihapus bersih. Amin. Jadi kalau kita lihat bentuk-bentuk dan aplikasi dari cinta sama saudara Islam, saudara iman dari kalangan sahabat dan salaf itu sungguh banyak dan sungguh sangat luar biasa. Maka pertemuan ini sesungguhnya singkat. Singkat itu kalau dibandingkan masa-masa perpisahan kita. Mungkin ada yang sudah sekian tahun tidak bertemu. Kalau misalnya ada di antara kita yang ketemu satu fakultas atau satu kampus, mungkin wajar. Tapi ada mungkin di antara kita yang sudah sekian lama tidak bertemu. Maka jelas pertemuan semacam ini adalah tergolong singkat sekali. Sangat-sangat tergolong singkat sekali. Itu nasihat dan pesan saya, ikhwati fillah barakallahu fikum, tidak perlu lama-lama. Nah, karena yang paling terpenting adalah rasanya kan gitu. Sama seperti makan. Percuma numpuk banyak sekali tapi nggak enak. Nggak nyenengke, nggak selera. Tapi kajian semacam ini singkat ya. 1 jam. Mudah-mudahan spesial. Apa yang saya sampaikan ini juga betul-betul terasa, mengena. Jadi perasaan kita pun akhirnya mengambang, menerawang. Kan itu. Yang senang itu juga seperti ini. Rasanya mengambang. Jadi seperti orang makan, rasanya mengambang itu pengennya terus lagi. Padahal orang yang sudah kenyang, sekenyang-kenyangnya, buat dikasih minuman paling enak sedunia, tidak akan terasa lezatnya. Tapi kalau orang sudah haus-hausnya, sudah sangat haus sekali, butuh air, dikasih sedikit aja, itu pun bukan air murni, embun yang menempel di daun-daun pohon mangga sebelah sana itu. Rasanya sedap. Rasanya sedap sekali. Jadi mohon maaf, apa yang bisa sampaikan kali ini termasuk singkat. Tapi mudah-mudahan berkesan. Dan pesan saya yang terakhir tadi, marilah kita jaga hubungan antar lintas generasi ini dengan takwa. Dengan takwa. Segala sesuatu kita kembalikan kepada nilai-nilai takwa. Itu yang terpenting. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang telah kita kerjakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada Mas moderator.